Secara khusus, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka memuji isi pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang disampaikan secara tegas dan berani dalam sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sukses menyampaikan pidato dalam sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Di hadapan para pemimpin negara, Presiden Prabowo mengajak terwujudnya perdamaian dan keadilan bagi seluruh rakyat di dunia. Usai sukses dan mendapat aplaus positif dari berbagai pemimpin negara dalam menyampaikan sikap dan pandangan Indonesia terhadap situasi global di sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden Prabowo Subianto secara khusus menghadiri pertemuan Multilateral Meeting on the Middle East atas undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan yang digelar di ruang konsultasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York ini menandai langkah diplomatik penting yang diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan konkret bagi penghentian konflik serta pemulihan kehidupan damai di Gaza dan kawasan Timur Tengah. Meski hanya dihadiri secara terbatas oleh negara-negara yang dipandang dapat membantu mewujudkan proses perdamaian di Timur Tengah, Indonesia konsisten mendorong perdamaian untuk Gaza termasuk dukungan bagi pembangunan kembali Gaza setelah perdamaian tercapai. Dalam Multilateral Meeting on the Middle East yang dihadiri Presiden Amerika Serikat, Emir Qatar, Raja Yordania, Presiden Turki, Perdana Menteri Pakistan, Perdana Menteri Mesir, Wakil Perdana Menteri Persatuan Emirat Arab serta Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Indonesia tegas ingin berkontribusi nyata bagi upaya perdamaian, khususnya siap melakukan pengiriman pasukan perdamaian untuk stabilisasi situasi kawasan. Berbagai sumber, IDX Channel. Dalam pidato resmi sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan Indonesia pada solusi dua negara dalam penyelesaian konflik di Gaza. Menurut Presiden Prabowo, perdamaian sejati hanya akan terwujud jika hak Palestina dan keamanan Israel diakui serta dijamin oleh komunitas internasional. Indonesia menegaskan tragedi kemanusiaan di Gaza terjadi semakin parah dan mendesak agar dunia tidak berpaling dari tragedi kemanusiaan tersebut. Jutaan orang kini menghadapi trauma kelaparan hingga ancaman kematian di depan mata komunitas internasional. Untuk itu, Presiden Prabowo mengingatkan pentingnya peran PBB sebagai pilar utama dalam menjaga tatanan internasional yang adil, di mana perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan tidak boleh hanya menjadi hak segelintir bangsa, melainkan hak semua umat manusia. We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace, and no longer hate and no longer suspicion. The only solution is this two-state solution. Berikutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara khusus memuji pidato Presiden Prabowo Subianto di sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Trump menilai pidato Presiden Prabowo penuh ketegasan dan energi. Dalam ruang konsultasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, secara khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka memuji isi pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang disampaikan secara tegas dan berani dalam sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan senyum dan tatapan penuh perhatian, Presiden Trump menilai pidato Presiden Prabowo penuh ketegasan dan energi. Bahkan menyebut gaya komunikasinya mampu menggugah perhatian para pemimpin dunia. Apresiasi dari Presiden Amerika Serikat tersebut bukan hanya sekedar pujian pribadi, melainkan mencerminkan pengakuan dunia atas posisi Indonesia sebagai suara penting dalam diplomasi global. Selain itu, pujian Trump menjadi tanda bahwa di balik ketegangan isu internasional, ada penghargaan tulus atas keberanian dan ketegasan yang ditunjukkan Presiden Prabowo Subianto. Pidato Presiden Prabowo dinilai telah menjadi simbol keberanian dalam menyuarakan keadilan di forum internasional.
Menyampaikan pidato di urutan ketiga, isi pidato Presiden Prabowo yang baru pertama kali tampil di sidang umum PBB tersebut dinilai penuh ketegasan dan energi. Di sisi lain, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memandang Indonesia telah mampu menjadi jembatan antara utara dan selatan, barat dan timur, sekaligus menjembatani kepentingan negara-negara besar dan berkembang dalam mencari solusi atas berbagai persoalan internasional. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Selain bertemu dengan Presiden Donald Trump dan sejumlah pemimpin negara Timur Tengah, Presiden Prabowo juga melakukan pertemuan khusus dengan tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Gates Foundation, Bill Gates. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin dunia ini membahas peluang kerjasama di berbagai bidang, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, hingga riset. Berkat kerjasama dan bantuan kemanusiaan, Presiden Prabowo memberikan anugerah penghargaan Order of Distinguished Stars atau bintang jasa utama kepada Bill Gates. Tercatat Bill Gates telah memberikan bantuan di bidang kesehatan kepada Indonesia sebesar 7 hingga 8 triliun rupiah yang difokuskan untuk mendukung bidang kesehatan, keselamatan, serta kesejahteraan. Mungkin nilai langsung yang dibantu sudah sekitar 7 triliun ya. 7-8 triliun, tapi nilai yang lebih luas itu dampaknya kurang lebih 4-5 miliar dolar. Bantuan research, mencari benih-benih yang terbaik, obat-obatan, vaksin. Jadi dengan pertimbangan itulah saya memutuskan memberi tanda kehormatan. Dan juga tim kami dari Danantara berbicara terus sama yayasan beliau untuk bersama-sama mencari proyek-proyek kemanusiaan, proyek-proyek untuk membantu golongan yang paling lemah, bantu mengatasi kemiskinan, kelaparan, dan juga pendidikan, terutama pendidikan kunci. Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roslani, mengungkapkan bahwa Indonesia akan bekerja sama di 3 bidang prioritas dengan pendiri Microsoft, Bill Gates. CEO Danantara ini mengungkapkan kerjasama di 3 bidang tersebut, diantaranya bidang kesehatan, pendidikan, dan sanitasi air. Rosan mengatakan Danantara dan Bill Gates akan mengadakan joint session hingga Januari 2026. Setelah itu perjanjian kerjasama secara konkret. Rosan juga menjelaskan Danantara Trust Fund akan menempatkan dana awal sebesar 100 juta dolar Amerika yang difokuskan untuk program filantropi di bidang pendidikan, kesehatan, dan sanitasi air. Akan bergerak terutama di 3 bidang. Tadi sampaikan Bapak Presiden, edukasi, kemudian kita bilangnya pendidikan, kemudian WASH itu adalah water, sanitasi, dan juga health. Itu dalam tiga itu. Dan kita akan mengadakan joint session sampai bulan Januari. Dan setelah itu kita akan mengadakan kerjasama konkretnya di Januari, melakukan perjanjian kerjasamanya untuk 3 bidang itu. Jadi dari Danantara Trust Fund sendiri, kita di tahun ini akan melakukan penempatan 100 juta dolar di dalam Danantara Trust Fund, yang dimana setiap tahunnya nanti kita akan memberikan 1-2% dari total dividen yang ada yang kita terima itu ke Danantara Trust Fund untuk dipergunakan dalam 3